Kami dari kelompok 2 dari kelompok Karimun Jawa Travel yang akan mempresentasikan desain sprint dari kelompok kami dengan anggota kelompok yang pertama. Saya Jafar Suryadi dengan NIM 2311102101. Saya Megan Sultan Arya Mukti dengan NIM 2311102119 sebagai prototyper. Saya Adrian Basari Reza dengan NIM 2311102105 sebagai prototyper. Saya bonus suara aja. Saya Somanur Alif dengan NIM 2311102115 sebagai desainer. Baik, saya Raffi Rizky dengan NIM 2311102108. Saya di sini sebagai desainer. Nama saya Wildan Fahri Sulfikar dengan NIM 2311102107. Saya sebagai master sprint. Lanjut. Yang pertama, pendahuluan. Dalam era digital yang semakin berkembang, teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, seperti rencana perjalanan dan perjalanan. Salah satu inovasi penting yang mengubah cara orang berpergian adalah aplikasi travel, yang memungkinkan orang untuk melakukan segalanya dari perencanaan hingga menyelesaikan perjalanan. Aplikasi ini memudahkan pencarian informasi, memesan tiket, mengatur akomodasi, dan menemukan destinasi wisata yang menarik. Perencanaan perjalanan bisa menjadi tugas yang sulit dan memakan waktu sebelum ada aplikasi travel. Wisatawan harus menggunakan berbagai aplikasi untuk membandingkan harga hotel yang sesuai dan menemukan destinasi wisata yang menarik. Wisatawan juga seringkali merasa tidak nyaman dan kebingungan jika tidak memiliki cukup informasi tentang tempat wisata. Pengalaman pengunjung dapat menjadi lebih buruk karena proses yang tidak terintegrasi, yang dapat menyebabkan masalah seperti overbooking, kesalahan informasi, dan ketidakpastian rencana. Metode perancangan. Pada metode perancangan kami menggunakan metode desain sprint. Desain sprint memiliki 5 tahap, di mana satu hari akan terdapat satu tahap yang dikerjakan. Yang pertama adalah pahami, understand. Yang kedua adalah kembangkan atau deforge. Yang ketiga putuskan atau decide. Yang keempat prototype. Yang kelima validasi. Untuk yang pertama yaitu pahami atau understand. Pada hari pertama kami berbicara dengan tim kami untuk memahami tujuan aplikasi dan masalah yang dihadapi wisatawan. Kami juga melakukan wawancara dengan pengguna potensial untuk mengetahui kebutuhan dan masalah mereka dalam merencanakan perjalanan untuk mendapatkan informasi tambahan. Kami menganalisis data kami saat ini dengan menggunakan informasi dari aplikasi travel lainnya seperti Traveloka. Selanjutnya pada tahap kedua ada kembangkan atau diverge. Pada hari kedua digunakan untuk menentukan masalah penting yang perlu diselesaikan dan menetapkan fokus untuk sprint, untuk menghasilkan berbagai solusi potensial untuk masalah yang diidentifikasi. Kami melakukan sesi How Make Way HMW, menyusun HMW notes menurut tema atau kategori untuk menemukan lokasi penting dalam proses perancangan perjalanan. Buat peta alur pengguna, tim memilih fokus sprint untuk menentukan masalah utama yang harus diselesaikan. Selanjutnya yaitu putuskan atau sering disebut desain. Pada hari ketiga, kita memutuskan untuk membagi 3 tugas dalam pembuatan UI ini. Antara lain, yang pertama yaitu
salah satu peran penting dalam metodologi desain sprint adalah sprint master, yang tanggung jawab utamanya adalah membantu dan memimpin seluruh proses sprint, memastikan bahwa semua tahap dilakukan dengan baik dan tim tetap fokus pada tujuan. Selanjutnya yang kedua yaitu seorang desainer low fidelity bertanggung jawab untuk membuat sketsa dan wireframe awal dari ide desain, menghasilkan representasi sederhana dan dasar dari ide-ide desain tanpa terlalu memfokuskan pada detail visual adalah tugas utama mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu prototyper, bertanggung jawab untuk membuat prototipe interaktif dari ide desain sebelum pengembangan produk akhir. Protokol ini digunakan untuk menguji konsep dengan konsumen nyata. Terus share screen yang screen share. Turun ke home tuh. Turun ke home anjir. Tag di edit lah, coba. Oke, selanjutnya ada prototype. Prototype ini adalah suatu aplikasi travel bernama Karimun Jawa Travel. Tujuan aplikasi ini itu untuk membantu pengguna merencanakan perjalanan mereka dengan mudah, mulai dari pemesanan tiket hingga rekomendasi tempat wisata. Lanjut. Di bawah aplikasi terdapat bar navigasi dengan 3 ikon, yaitu beranda, keranjang, dan juga profile. Pada halaman utama ini pengguna dapat melihat penawaran khusus, rekomendasi destinasi populer, dan artikel perjalanan. Lalu ada transisi antar halaman terjadi dengan animasi slide yang halus, memberikan kesan visual yang menarik. Lalu terdapat setiap tindakan itu pengguna, seperti pemesanan tiket atau tempat wisata, ke dalam keranjang itu untuk memesan lah ya, untuk memesan, terus melakukan pembayaran dan penyelesaian pembayaran menggunakan berbagai pembayaran lah, berbagai metode pembayaran. Lanjut aja. Nah, lanjut aja. Ini serambung iki jelasannya. Wis. Terus share screen mana ya? Ribet banget. Tuh. Terus mlebu box share screenku. Oh iya. Akan menguji dan menilai prototipe. Pengujian ini tidak bersifat subjektif, jadi developer perusahaan tidak boleh ikut. Ya, yang selanjutnya ini ada analisis hasil prototipe-nya ya. Nah, ini ada analisis heuristic evaluation. Heuristic evaluation adalah metode evaluasi usability yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah pada antarmuka menggunakan UI dari sebuah aplikasi. Proses ini melibatkan sekelompok evaluasi, biasanya 3-5 orang, yang memeriksa antarmuka dan menilai sejauh mana ia mematuhi prinsip-prinsip usability yang dikenal sebagai heuristik. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ya mungkin ini ya contohnya mungkin bisa dilanjut saja. Sebagian besar teman-teman mungkin sudah tahu ya, jadi mungkin bisa dilanjut. Nah, ini nih analisis nih, menghitung nilai efisiensi dan waktu pengerjaan. Ya, ini ada beberapa analisis perhitungan ya, lumayan banyak. Ada user-usernya ini, kalian ya ini nih
Oke, ya mungkin lanjut Mas Oma. Cukup sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.